wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimbesi Putra dari kelompok 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan desain software yang kami kembangkan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu UML diagram. UML diagram atau Unified Modeling Language adalah standar internasional yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang membantu pengembang analis sistem dan pemangku kepentingan untuk memahami struktur dan perilaku sistem secara jelas dan terstruktur. Dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan barang, UML digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis, hubungan antar objek, serta interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram UML membantu mempercepat proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan komunikasi tim pengembang. Beberapa diagram UML yang umum digunakan dalam sistem SIP barang antara lain use case diagram, yaitu menampilkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, aktor, dan interaksi mereka dengan sistem. Yang kedua yaitu kelas diagram, menggambarkan struktur kelas dalam sistem, atribut, metode, dan relasi antar kelas. Yang ketiga, activity diagram, menjelaskan alur proses atau aktivitas dalam sistem termasuk keputusan dan percabangan alur. Yang keempat yaitu sekuensi diagram, menunjukkan interaksi antar objek atau komponen dalam urutan waktu tertentu. Yang kelima yaitu state diagram, menggambarkan perubahan status suatu objek berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam sistem. Yang kelima, dengan menggunakan UML, pengembang sistem menjadi lebih terdokumentasi, fleksibel, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Inilah tampilan use case diagram SIP barang. Barang masuk, petugas gudang atau admin memasukkan informasi barang yang datang ke sistem. SIP data barang. Data barang yang diinput disimpan dalam database atau sistem. Data barang valid. Sistem melakukan pengecekan terhadap validitas data barang. Jika valid, proses lanjut ke penerimaan barang. Jika tidak valid, tampilkan pesan error. Jika data tidak valid, sistem memberi notifikasi error ke petugas. Barang diterima. Jika data valid, barang secara resmi dicatat sebagai barang masuk. Update stok. Petugas gudang atau admin memasukkan data perubahan stok. Misalnya, karena barang masuk, keluar, atau koreksi stok. Simpan perubahan stok. Sistem menyimpan data perubahan tersebut untuk diproses. Data valid. Sistem memverifikasi apakah data perubahan yang dimasukkan valid. Misalnya, tidak ada nilai negatif. Item tersedia di SD. Jika valid, lanjut ke proses pembarui stok. Jika tidak valid, tampilkan pesan error. Perbarui stok. Sistem memperbarui jumlah stok barang sesuai data yang valid. Tampilkan pesan error. Jika data tidak valid, sistem memberi notifikasi kesalahan kepada petugas agar dapat dikoreksi. Selanjutnya yaitu barang keluar. Petugas mencatat detail barang yang akan keluar seperti nama barang, jumlah, dan tujuan pengiriman. Yang kedua yaitu perbarui stok. Sistem otomatis mengurai jumlah stok setelah barang keluar tercatat. Ketiga yaitu barang keluar. Proses utama yang mencakup seluruh pengeluaran fisik barang dari gudang. Keempat yaitu cetak bukti keluar. Sistem mencetak dokumen resmi sebagai bukti bahwa barang telah keluar, misalnya surat jalan, nota pengeluaran. Kelima yaitu validasi barang. Proses pengecekan dan verifikasi bahwa barang yang akan keluar sudah sesuai dengan permintaan atau pesanan yang tersedia di gudang. Selanjutnya yaitu cek ketersediaan. Proses utama di mana sistem memeriksa apakah barang yang diminta tersedia dalam stok. Yang kedua yaitu input data barang. Petugas memasukkan informasi tentang barang yang ingin dicek, misalnya nama kode atau kategori barang. Yang ketiga yaitu sistem
sistem memproses permintaan dengan melibat data stok tersimpan dalam database. Keempat yaitu tampilkan hasil. Sistem menampilkan hasil pengecekan apakah barang tersedia, beberapa jumlah, dan lokasi di mana barang itu disimpan. Dan yang keenam yaitu memberikan gambaran visual tentang interaksi pengguna dengan sistem dalam proses pengecekan stok. Yaitu sekuensi diagram. Pertama yaitu admin, sistem, tambah barang. Admin menginstruksikan sistem untuk menambahkan barang baru ke dalam daftar barang. Proses ini dimulai dengan admin memberikan perintah untuk menambah barang. Yang kedua yaitu admin ke sistem ubah barang. Admin memberi perintah kepada sistem untuk mengubah informasi barang yang sudah ada. Ini bisa berupa perubahan data terkait barang tertentu. Ketiga, admin ke sistem hapus barang. Admin meminta sistem untuk menghapus barang dari daftar barang yang ada. Yang keempat yaitu admin ke sistem lihat daftar barang. Admin melihat daftar barang yang terdaftar dalam sistem. Sistem akan menampilkan informasi mengenai barang-barang yang ada. Selanjutnya yaitu sekuensi diagram barang masuk yang melibatkan 3 entitas utama yaitu admin, sistem, dan gudang. Saya akan menjelaskan alur prosesnya. Yang pertama yaitu admin ke sistem. Barang masuk, admin memulai proses dengan memberi perintah kepada sistem untuk mencatat barang yang masuk. Yang kedua yaitu sistem ke gudang. Tambah stok, sistem meneruskan perintah tersebut ke gudang untuk menambahkan stok barang yang masuk ke dalam data persediaan. Yang ketiga, gudang ke sistem. Konfirmasi setelah stok berhasil ditambahkan. Gudang mengirimkan konfirmasi kembali ke sistem. 4. Sistem ke admin. Konfirmasi, sistem lalu menginformasikan kepada admin bahwa proses barang masuk telah berhasil dilakukan dan stok sudah diperbarui. Selanjutnya, sekuensi diagram yang menggambarkan proses update stok barang melibatkan 3 entitas utama. Yang pertama admin, yang kedua sistem, yang ketiga gudang. Berikut penjelasan alur interaksi. Yang pertama, admin, sistem. Update stok, admin mengirim perintah kepada sistem untuk melakukan pembaruan data stok barang. Yang kedua, sistem gudang. Perbarui stok, sistem meneruskan perintah tersebut ke gudang untuk memperbarui data stok di tempat penyimpanan fisik. Yang ketiga, gudang sistem. Konfirmasi setelah stok diperbarui, gudang mengirim konfirmasi ke sistem bahwa proses telah selesai. Yang keempat, sistem admin. Konfirmasi sistem kemudian memberikan umpan balik ke admin bahwa stok berhasil diperbarui. Selanjutnya adalah sekuensi diagram urutan yang menggambarkan proses barang keluar dengan 3 aktor utama yaitu admin, sistem, dan gudang. Berikut adalah alur prosesnya. Yang pertama yaitu admin ke sistem. Barang keluar, admin menginisiasi proses pengeluaran barang dengan mengirimkan perintah kepada sistem. Yang kedua yaitu sistem ke gudang. Kurangi stok, sistem memperoleh perintah tersebut dan meminta gudang untuk mengurangi stok barang yang keluar. Ketiga yaitu gudang ke sistem. Konfigurasi setelah stok dikurangi, gudang mengirimkan konfigurasi ke sistem bahwa stok telah diperbarui. Keempat yaitu sistem ke admin. Sistem kemudian memberikan konfirmasi baik kepada admin bahwa barang telah berhasil dikeluarkan dalam stok diperbarui. Selanjutnya yaitu sekuensi urutan yang menunjukkan proses cek ketersediaan stok barang antara 3 aktor utama yaitu admin, sistem, dan gudang. Penjelasannya untuk bagian cek ketersediaan yang pertama yaitu admin menginisiasi proses dengan meminta sistem untuk mengecek ketersediaan barang. Kedua, sistem kemudian meneruskan permintaan tersebut ke gudang untuk memeriksa stok yang tersedia. Ketiga yaitu gudang mengecek stok dan mengirimkan informasi ke sistem. Keempat yaitu sistem menerima hasil dari gudang lalu mengirimkan konfirmasi kepada admin mengenai status ketersediaan barang tersebut.